Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung inisiatif psikosomatis dengan topik bagaimana mengatur pola pikir yang baik bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana mengatur pola pikir yang baik ya bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ini dominan dari faktor psikis ya atau faktor pikiran ya. Itu dengan bukti ya ketika kita sudah menderita mungkin dalam waktu yang cukup agak lama, nah kemudian kita sudah berobat ke sana kemari. Nah, kadang kesimpulannya itu sering kita dikasih saran, wah ini karena pikiran seperti itu. Nah, waktu itu saya juga seperti itu setelah saya berobat ke sana kemari. Nah, kemudian juga sharing dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itu mereka itu komentarnya yaitu, wah itu karena pikiran nih. Nah, akhirnya sini semakin bingung juga, pikiran gimana, saya mikirnya baik-baik saja kok. Sepertinya seperti itu ya, karena memang belum menemukan ya itu. Nah, setelah kita sadari ya, jadi memang betul ya, jadi contohnya asam lambung naik itu juga kadang reaksi dari pikiran kita yang tegang sebenarnya ya. Pikiran tegang itu ya karena stres ya. Stres itu banyak pikiran ya, banyak beban ya, banyak perasaan yang mungkin tidak menyenangkan ya dan lain sebagainya. Nah, itu bertumpuk-tumpuk ya, terakumulasi sehingga rasanya menjadi direspon oleh tubuh kita ya, terutama lambung itu menjadi sering naik ya. Nah, setelah asam lambung naik itu sampai terjadi GERD ya kenaikannya, kemudian timbul anxiety, nah kemudian timbul psikosomatis. Nah, itu akan berputar terus ya ketika kita memang belum bisa mencari solusinya yang tepat ya, yaitu kita mulai dari mengelola pikiran kita terlebih dahulu. Jadi walaupun kita mungkin sudah makan obat ya, tetapi kalau pikiran kita ini belum dirilis ya, istilahnya belum ada jalan keluar, kita masih tegang saja pikiran, nah itu nanti juga asam lambung tetap masih naik. Itu respon tubuh yang secara otomatis itu memang seperti itu ya. Bahkan ketika kita belum tahu penyebabnya itu ya, nah itu yang menjadikan kita menjadi semakin menjadi ya, pikiran menjadi semakin takut, menjadi semakin cemas, menjadi semakin khawatir, was-was dan seterusnya. Pokoknya bermacam-macam sekali ya, sampai emosi saja itu mudah marah, seperti itu mudah tersinggung ya. Jadi hal-hal kecil yang mestinya tidak dipermasalahkan kadang juga jadi masalah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita sadari, ternyata akar dari itu adalah istilahnya manajemen emosi lah. Jadi pengelolaan kejiwaan atau pola pikir kita. Nah, dari beberapa hal ya yang pernah saya lalui, kemudian
berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan. Nah, kemudian saya mencoba untuk bagaimana kita merubah pola pikir kita supaya menjadi lebih baik. Dengan seperti itu nanti pikiran tidak menjadi tegang, ya pikiran cenderung menjadi rileks. Nah, akhirnya respon lambung ini akan baik-baik saja, akan normal. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, nah ini yang menjadikan kita sembuh dari penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Nah, oleh karena itu saya sharingkan kepada teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang masih mengalami sensasi-sensasi yang hubungannya dengan pikiran ya, yang kadang pikiran masih suka aneh-aneh ya, masih suka aneh-aneh, suka berpikirnya negatif ya, masih serba takut ini, takut itu dan lain sebagainya ya itu. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal untuk mengelola pikiran ya. Ya, ini yang pertama ya, yang pertama ini jangan fokus dipikirkan tentang penyakit ini dan lebih baik dicuekin teman-teman. Nah, ini kadang mudah diucapkan ya, tetapi juga sulit untuk dipraktekkan karena bagaimanapun juga sebenarnya pikiran kita ini kan karena dipicu adanya rasa, adanya sensasi, itu kan seperti itu. Nah, itu saya maklum ya, saya maklum. Tetapi ketika kita memang sudah menyadari dan ternyata hal-hal seperti ini yang menjadi biang keladinya, nah maka kita juga harus berusaha ya, berusaha untuk tidak fokus terhadap rasa-rasa atau sensasi yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama seperti itu, dan lebih baik dicuekin. Nah kemudian dicuekin itu juga tidak mudah ya. Maksudnya cuek ini cuek terhadap sensasi teman-teman ya, bukan cuek terhadap masalah hubungan sosial ya. Kalau tentang hubungan sosial dengan orang lain ya kita nggak cuek, biasa baik gitu. Tetapi terhadap sensasi diri kita yang ketika kita belum paham kan kita serius sekali memikirkan sensasi, memikirkan kondisi ya. Nah, akhirnya itu justru menjadi semakin menjadi ya. Tapi kalau sensasi itu tidak kita pikirkan, kita masa bodoh, kita cuekin, nah nanti akan menghilang sendiri itu. Nah, ini anehnya di dalam penderitaan psikosomatik itu seperti itu ya. Jadi semakin diperhatikan itu semakin bertahan itu loh. Tapi semakin dicuekin, tidak kita rasakan, akhirnya akan menghilang. Nah itu. Nah, tapi untuk yang awal-awal ketika belum tahu resepnya seperti itu, ya otomatis kita akan selalu berpikir tentang kondisi. Itu seperti itu. Dulu pengalaman saya seperti itu ya, karena saya juga untuk apa ya, untuk mendapatkan sharing-sharing seperti ini juga agak terlambat dulu ya itu. Nah, setelah saya menemukan ya ada channel yang membahas seperti ini, nah ternyata itu sebagai jalan keluar bagi saya. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman ya, bagi yang masih suka tegang pikiran, masih banyak sensasi, ikuti saja ya, ikuti saja sharing-sharing dari ini akan menambah semangat ya, dan akan mengurangi kecemasan ya, mengurangi kecemasan karena sudah tahu ternyata itu hanya seperti itu gitu loh. Makanya kita kadang ya tertawa sendiri ya ketika kita ternyata permasalahannya sepele, hanya pikiran seperti itu gitu loh. Bukan masalah-masalah yang besar ya, yang kecil aja itu. Ya, oke ya. Jadi tip yang pertama itu pikiran itu jangan fokus ya terhadap penyakit atau terhadap penderitaan yang kita rasakan atau terhadap sensasi ya. Tetapi kita harus cuek ya terhadap itu, walaupun sebenarnya ada rasa ya, tetapi seolah-olah kita itu nggak merasakan lah gitu. Jadi kita anggap biasa, apalagi yang sudah penderitaannya lama ya, apalagi sudah tahunan, nah itu kan seperti sudah hafal, ya udah nggak usah dirasakan itu seperti itu. Ya boleh sih merasakan, tapi maksudnya jangan berlebihan, itu jangan berlebihan seperti itu. Nah, maka jadi pandangan kita juga
bahwa penderitaan ini sebenarnya tidak berbahaya ya kalau kita memang sudah memahami betul ya, karena akar permasalahannya dari diri kita sendiri kan, dari ketegangan pikiran kita sendiri itu. Kalau kita bisa merubah ya sudah, nanti akan sembuh seperti itu. Percaya aja seperti itu teman-teman ya. Tuh. Dan kalau toh itu mungkin masih ada rasa-rasa, itu juga wajar ya, sensasi. Nah itu, tapi sadari saja bahwa sensasi itu hanya numpang lewat lah. Numpang lewat itu artinya singgah sebentar, nah setelah itu pergi lagi gitu. Artinya akan sembuh kembali gitu loh. Dengan catatan yaitu ketika pikiran ini sudah tidak fokus terhadap sensasi yang dirasakan. Tetapi kalau kita masih merasakan terus ya, masih bertahan terus begitu teman-teman ya, maka ini harus kita cuekin sensasi apapun yang muncul. Nah itu tip yang pertama teman-teman ya. Nah ini juga harus dipraktekkan ya. Kadang kalau kita hanya di pikiran saja, ini secara anxiety sudah mengurangi ya, tetapi untuk bisa realnya itu harus dengan laku ya, dengan perilaku, dengan perbuatan, atau dipraktekkan lah istilahnya seperti itu. Oke, kemudian ya tip yang kedua yaitu untuk mengelola pikiran supaya menjadi lebih baik ya. Nah, ini adalah berpikir positif ya, berpikir positif, berpikir yang logis, berpikir yang wajar ya. Jika ada sensasi, dulunya biasanya tidak bisa berpikir logis ya, tidak menerka-menerka ya. Kadang yang kalau dulu kan sukanya menerka-menerka yang negatif ketika ada sensasi. Contohnya ketika dada sakit ya, kadang berpikir wah jangan-jangan ini jantungnya kena, jangan-jangan paru-parunya kena, kan seperti itu. Nah sekarang usahakan ini kita berpikir logis ya, masuk akal ya, dan wajar, dan punya dasar ya. Nah dasarnya apa? Dasarnya ya ketika ada sensasi-sensasi muncul, kita nggak usah menganalisa negatif, karena pada waktu kita misalkan cek dokter ya, berobat mungkin di rumah sakit, setelah dicek organ-organ tubuh kita dinyatakan sehat, ya sudah, itu pedomannya itu ya. Walaupun mungkin ada sensasi, ya itu sensasi hanya numpang lewat, sebentar nanti juga akan sembuh. Harus seperti itu. Jadi kita bangun keyakinan bahwa kita ini orang sehat, dan faktanya juga sebenarnya orang sehat ya, cuma yang bermasalah ini pikiran ya, pikiran yang masih cemas, masih was-was, masih khawatir, masih takut. Dan itu juga wajar ya, karena secara biologis memang kadang ada respon-respon yang otomatis seperti itu ya. Jadi tubuh kita ini istilahnya dalam kondisi siaga lah gitu. Dan maka dari itu sering kita meresponnya berlebihan, nah akhirnya menimbulkan sensasi yang menjadi tidak nyaman, itu seperti itu. Oke ya, jadi kita berpikir logis, positif, wajar, itu seperti itu. Jadi over, jangan ini apa, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan memikirkan tentang hal-hal yang ujung-ujungnya ini menjadi negatif, itu seperti itu. Tapi pandang saja bahwa semuanya ini adalah sesuatu yang baik ya, walaupun itu mungkin rasanya tidak enak ya, karena sensasi itu kadang aneh-aneh ya. Ya itu anggap saja ini memang bentuk ujian ya, bentuk ujian, bentuk peringatan mungkin dari Tuhan supaya kita menjadi sadar diri, menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa dan seterusnya. Ini adalah makanya penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis ini adalah proses ya. Prosesnya itu rata-rata agak panjang karena untuk memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki diri dalam arti luas ya, dalam arti luas yang mungkin kita punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Nah, disinilah ya kita diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi tetap kita syukuri saja ya, apapun yang terjadi ini adalah atas izin Allah ya, maka juga kita yakin saja bahwa Allah itu selalu memberikan sesuatu yang terbaik ya, dari yang Maha Pengasih dan Penyayang ya. Walaupun bentuknya mungkin semacam kayak penderitaan, tetapi nanti
di akhirnya ujungnya adalah suatu kebaikan yang luar biasa ya. Jadi bersabarlah ya, bersabarlah dan tetap berikhtiar, tetap semangat ya. Pasti akan diberi sesuatu yang menjadi lebih baik ya itu. Oke, itu tip yang kedua ya. Kemudian tip yang ketiga, kurangi anxiety atau kurangi kecemasan ya, ketakutan, kekhawatiran, kemudian was-was ya, dengan cara berpikir yang logis tadi ya, yang logis tadi itu contohnya tidak takut dengan misalkan ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Contohnya ada berita duka saja kita menjadi berdebar-debar, menjadi takut, jangan-jangan kita akan seperti itu. Nah ini kan sebenarnya jauh ya, jauh itu bukan bukan ada pada diri kita ya, tapi kita selalu menghubungkan seperti itu. Nah itu, maka dari itu istilahnya kurangi ya, kurangi ketakutan, kurangi kecemasan. Memang ini juga tidak mudah, tapi ini harus dilatih juga, dilatih ya. Nah caranya melatih bagaimana? Yaitu kita harus percaya diri ya, yakin bahwa kita orang sehat. Contohnya ketika perasaan kita takut, ya takut harus dilawan dengan berani itu loh. Nah berani ya itu memang harus dilatih ya, harus dilatih. Contohnya kita mau pergi saja takut ya, berjalan takut itu. Nah itu kita harus latih terus ya, latih terus. Jadi seperti anak kecil lah, anak kecil yang belum bisa apa-apa, ketika mau keluar rumah kan nggak berani sendirian. Nah itu kan harus dilatih. Tapi nanti setelah dewasa ya udah kemana saja berani ya, sendirian berani, itu seperti itu. Nah itu prosesnya hampir sama seperti itu teman-teman. Jadi pahami saja dan praktekkan saja, itu seperti itu. Nanti akan merasakan sendiri setelah berproses ya, setelah berproses beberapa lama kemudian ada perubahan ya, ada perubahan yang ternyata hanya seperti ini dan ternyata saya bisa menjalani ini. Nah ini memang jadi apa ya, ya memang harus dialami ya. Makanya kadang di dalam penderitaan ini ada beberapa fase ya menurut saya, sampai dengan untuk sembuh gitu. Jadi ini beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Begitu kita makan obat mungkin selang sehari, 2 hari, atau mungkin paling lama 1 minggu udah sembuh ya. Tapi kalau ini karena kita harus merubah mindset ya, mindset pola pikir. Nah ini yang harus dilatih, ya, melatih yang namanya melatih keberanian itu juga harus intens ya, artinya harus ya tumbuh sedikit demi sedikit ya. Kadang kita misalkan setelah melakukan terapi untuk melatih keberanian, contohnya berani bersosialisasi dengan orang lain, berani keluar rumah, berani pergi agak jauh. Nah ini prosesnya juga berkali-kali teman-teman ya. Di konten yang lain saya udah pernah bercerita juga ya tentang hal ini, khusus tentang melatih keberanian. Itu prosesnya juga panjang, tetapi ketika kita berusaha terus ya, semangat terus ya, karena rahasianya memang cuma seperti itu pasti nanti akan sembuh juga. Akhirnya kita menjadi pemberani lagi, itu seperti itu teman-teman. Jadi percaya saja, yakin saja bahwa ini adalah proses yang harus kita jalani ya, pada akhirnya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Oke ya, itu jadi tip yang ketiga tadi adalah kurangi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya, was-was ya, dan lain sebagainya, termasuk kurangi atau kendalikan emosi kita ya. Usahakan emosi itu jangan selalu naik lah karena selalu naik juga akan mengundang ini juga ya, pikiran tegang itu ya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lakukan saja ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini untuk menutup apa ya? Menutup rasa-rasa yang tidak nyaman, menutup rasa-rasa trauma ya, memperbaiki mental kita yang down. Harus banget ini, memang kita harus kita pancing dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyenangkan ya.
Nah, yang menyenangkan ya biasanya memang sesuai dengan hobi teman-teman ya. Contohnya mungkin jalan-jalan, berolahraga, berekreasi, atau mungkin ya apa saja sesuai dengan kesenangan teman-teman. Yang penting indikasinya kita tubuh menjadi bergerak, kemudian jiwa menjadi bisa tersenyum dan tertawa. Nah, itu nanti akan bisa melupakan penderitaan. Nah, setelah kita bisa melupakan penderitaan, nah ini yang akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.